Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama. Oke, kali ini Aurora akan melakukan tebaran kartu energi. Apakah ini energi Anda, energi kamu atau bukan? Oke, di sini bisa resonate 100%, ya, bisa kurang dari itu juga, ya. Aminin aja yang positif, yang negatif jadiin himbauan, gitu aja ya. Semoga readingan ini bermanfaat untuk kamu. Ini secara umum loh, ya. Tentu segala sesuatu itu tetap harus kita pasrahkan kepada Sang Pencipta, ya. Untuk kamu yang mengikuti sesi channel langganan, ya, Anda bisa afirmasi positif di channel langganan, tapi jangan lupa entah itu seminggu sekali tetap jaga dengan pengembalian jati diri, dengan meditasi yang ada di live part 1 part 2 untuk menjaga jati diri, ya. Wow, ini pembacaan energi ya. Kartu yang terbuka pertama itu tiba-tiba aku mereadingkan tentang karmik. Oke, ada 3 kartu untuk karmik. Page of Cups, The Stars, Knight of Cups. Aku melihat di sini ada seseorang yang saat ini sedang berupaya banget untuk membuat kamu mengingat dia dengan berbagai macam cara, ya. Karena seseorang ini gak bisa banget kalau ngelupain kamu begitu saja. Dan orang ini juga gak bisa banget kalau ngebiarin kamu happy begitu saja tanpa dia melakukan perbuatan apapun terlebih dahulu. Mungkin dengan alasan ini ujian untuk kamu. Atau memang ini ujian hidup kamu ya. Kamu selalu didekatkan dengan orang yang sirik deh sama kamu. Aku melihat di sini ada pesan 033 untuk kamu, yang artinya kamu akan menemukan jalan keluar kok setiap kali mereka mengganggu kehidupan kamu, asalkan kamu percaya dengan kekuatan inti semesta yaitu Sang Pencipta. Aku melihat pesan 33 juga untuk mereka yang mengganggu kamu. Hati-hati loh, kalau kamu terus mengganggu orang ini, kamu akan ditimpa semesta. Tapi ya, begitulah. Ya. Pesan 033. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan kamu. Terutama ketika kamu harus berjaga atau suka tidur larut malam, ya. Mungkin di sini kamu juga harus sedikit berhealing ya. Cobalah kamu berjalan-jalan. Kamu mungkin bisa berpergian jauh kemana yang engkau suka. Mungkin waktunya party and pesta untuk kamu juga. Ya. Aku melihat ada, mungkin di antara kamu ada yang terkadang memimpi buruk atau memimpikan seseorang jauh di sana. Yang nggak tahu siapa, yang intinya seseorang ini sangat dekat sama kamu dan cukup positif dan juga baik vibes-nya ya. Dia di sini keinget kamu banget dan sering mendoain kamu banget. Dia punya sifat pengasih, penyayang. Berharap suatu saat semoga berjumpa dengan kamu lagi, bisa berkomunikasi dengan kamu lagi, dan di sini dia juga berharap supaya kamu bisa memberikan hal positif untuk dia. Ya. Dan di sini juga ada pesan untuk kamu. Saatnya kamu bertugas pada semesta. Untuk kamu yang saat ini mempunyai energi bumi, divine feminine, light worker, pekerja cahaya, pasukan cahaya. Cara mengetahui aku ini light worker apa bukan tanpa simbak. Kamu sering bermimpi bertemu dengan orang-orang penting di zaman dulu. Orang-orang suci di zaman dulu. Dimana seseorang itu membawa energi cahaya yang cukup luar biasa yang membuat kamu teduh. Di sini mungkin ciri-cirinya juga, mungkin kamu pernah bermimpi bertemu dengan seseorang yang mengatakan bahwa kamu adalah seseorang yang spesial dan ditakdirkan untuk menjaga keharmonisan umat manusia. Atau mungkin di sini kamu bertemu dengan ular kobra atau mimpi, dan ular itu seolah-olah ingin mengatakan bahwa dia ini adalah cobaan dan ujian kamu, tapi kamu pasti sanggup melaluinya, kayak gitu juga. Pesan 033 ya, pusatkan pikiranmu,
meditasi, isi nama Tuhan, keikhlasan untuk melakukan pencerahan sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dan tahu apa tugas kehidupanmu. Untuk kamu yang ingin terbimbing, bisa di meditasi part 1, part 2, live umum part 3, kemudian afirmasi energi positifmu di channel langganan. Kartunya terbalik. Sorry. Aku melihat di sini ada seseorang yang berupaya untuk menjatuhkan kamu di bidang karir dan pekerjaan ya. Dia melobi kamu supaya kamu percaya kata-kata dia. Kalau kamu saat ini mungkin sedang diginiin itu. Jadi ini hati-hati, sifatnya sedikit pengadu domba. Ya. Dan kamu harusnya nggak usah khawatir ya. Kalaupun ini seseorang ini sifatnya memang pengadu domba, intinya di sini dia cuma iri sama kamu dan ingin perhatian kamu aja sebenarnya. Tapi perlu diwaspadai juga, karena kamu harus segera mengafirmasi energi positif kamu dan memurnikan jiwa dia juga kalau bisa. Ya, supaya apa? Supaya nggak bawa bencana di masa depan. Jangan mentang-mentang itu perbuatan orang ini nggak bahaya, kamu diem, kamu doain. Kamu kasih energi cahaya dan kamu pagarin dirimu sendiri dengan afirmasi positif. Supaya di kemudian hari, bukan kamu yang kena karma toksik dari niat jeleknya, tapi biar dia sendiri. Karena kan sesuai perbuatan ya. Karma yang harus diterima itu apa? Saat ini banyak haters ya. Banyak haters yang sedang ingin menjatuhkan kamu. Baik di lingkungan pekerjaan, percintaan, asmara, maupun di dalam energi spiritmu. Kamu diserang habis-habisan oleh energi toksik berupa karmik, baik secara panah, nyata, ataupun dunia dimensi. Ya. Mungkin terkadang kamu di sini ngerasain tiba-tiba kayak kesepian, atau sendirian, atau bingung apa yang harus kamu lakukan. Di saat kamu ini sebenarnya sudah nggak harus begitu bingung dengan apa yang harus kamu kerjakan, tapi kamu kayak ngerasain tiba-tiba bingung mau ngelakuin apa. Hati-hati, itu serangan entitas negatif yang diarahkan ke kamu supaya kamu jadi linglung dan tidak tahu gimana harus hidup. Ya, karmik menyerang. Sasarannya supaya kamu di sini hidupnya bangkrut, jatuh miskin, dan tidak percaya diri lagi bahwa kamu bisa dan mampu. Ketika kamu yakin bahwa kamu bisa melewati situasi ini, pesan 333, ya, maka energi kamu benar-benar akan bangkit. Afirmasi keyakinan kamu kepada Tuhan, Sang Pencipta alam, ini akan membangkitkan jiwa, energi, malaikat penjaga kamu untuk mengatasi orang-orang yang hanya ingin mengkacau balaukan kehidupan kamu. Wow, mereka ini sangat kejam ya, jahat banget ya. Karena di saat kamu sukses, di saat kamu sedang menjalan keluar, kelihatan adem ayem, aku lihat di sini ada yang diam-diam tuh nguntit kamu atau ngawasin kamu dari jauh, gitu loh. Seolah-olah tuh kayak nggak ingin kamu itu untuk bisa maju dan sukses karena merasa malu mungkin. Ya, malu sama kamu karena dulu mereka ini pernah menghina kamu banget dan khianatin kamu banget. Bahkan di sini mereka mencoba untuk membuat perpecahan di dalam lingkungan kamu atau energi kamu dengan hal-hal yang mungkin di luar dugaan kamu. Ya. Karmik balas dendam. Apa yang perlu dibalas dendamin? Orang kamu gak pernah bantu mereka. Aneh karmik ini. Bahkan di sini aku ngelihat kamu ini justru orang yang teramat sangat berbuat baik loh sama mereka. Bahkan kamu gak segan-segan mengeluarkan kocek, uang dalam jumlah besar untuk membantu mereka di masa lalu. Aku lihatnya kayak gitu. Tenaga kamu, pikiran kamu. Tapi justru kemurahan hati kamu ini disalahgunakan oleh mereka sebagai suatu kebodohan yang membuat mereka akhirnya di sini ngerasa bahwa kamu memang pantas untuk memberikan posisi dan kedudukan kamu ke mereka.
Dan ini masih orang yang kayaknya terlihatnya tuh masih sama sih. Nggak jauh-jauh dari yang pernah kamu temui atau kamu kenal. Waktunya clearing energi ya. Hari Rabu ya, tanggal 15 ya, Oktober, Aurora akan live. Ya, live umum. Mungkin umum atau langganan untuk menceritakan kisah dewa-dewi. Supaya tahu orang-orang toksik kayak gini nih seperti apa. Ace of Spears. Ada putaran energi rezeki yang sedang ingin dilimpahkan ke kamu oleh karmik, tapi sebagai jebakan. Hati-hati, tetap waspada. Jadi kalau tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumah kamu, ngetok pintu, kemudian nawarin barang yang sekiranya itu nggak penting-penting amat, ya jangan dibelilah, apalagi kalau itu kredit ya. Takutnya ini hanya ingin menjerat keuanganmu aja, supaya kembali ke siklus hutang piutang. Mungkin di sini ada yang mengelak juga untuk membayar royalti atau upeti ke kamu. Yang justru di sini kesabaran kamu ini keikhlasanmu akan membuahkan hasil, yaitu dibukanya rezeki semesta untuk kamu sebagai gantinya. Jangan biarkan orang atau siapapun menghancurkan meditasi kamu atau menghancurkan kedekatan kamu, hubungan kamu sama Tuhan. Ya. Dan hati-hati terhadap bujuk rayu seseorang ketika kamu memegang sebuah keberlimpahan, entah itu rezeki, entah itu ilmu, entah itu kesehatan. Diajak dugem nggak usah deh. Takutnya dia ngemasukin sesuatu ke minuman kamu, kan bahaya. Atau kalau di sini tiba-tiba ada orang yang benci banget, hate kamu banget, kemudian memberikan tiba-tiba baik ke kamu, memberikan sebuah peluang, kesempatan, janji macam-macam, ya waspada ya. Takutnya di sini dia hanya ingin toksik atau memanipulatif kamu. Pesan energi cahaya 03 dan 333. Feminin, maskulin berperang dengan karmik. Boleh sih kamu berbuat baik. Boleh sih kamu berbuat baik kepada seseorang. Tapi ya kamu harus lihat-lihat siapa dulu orangnya. Apakah dia ini seseorang yang juga tahu balas budi dan takut akan karma baik, takut akan karma buruk dan ngerti akan karma baik. Atau justru di sini dia hanya seorang yang ego yang ingin manfaatin kamu aja. Datang ketika susah, pergi ketika senang. Ya kalau itu aja sih nggak apa-apa ya. Karena itu bisa membuat kamu mendapatkan keberlimpahan suatu saat. Karena energi kebaikan yang kamu keluarkan dengan ikhlas itu pasti akan diganti oleh Tuhan yang Maha Esa, itu pasti, nggak akan mungkin enggak. Karena Tuhan tuh nggak mau berhutang ke siapapun. Cuman kalau di sini sampai memanfaatkan kamu yang buat kamu sendiri kewalahan, yang harusnya bisa menikmati keberlimpahan kamu harus susah payah ketiri-tiri sampai ganggu percintaan kamu, kerjaan kamu, ya pikir-pikirlah, menolong membantu itu sebisanya. Jangan mengorbankan apa yang seharusnya kamu nggak boleh dikorbankan. Ya, contoh, kamu punya mobil, boleh seseorang itu pinjam mobil kamu, tapi pastikan dia terpercaya. Dan kalau memang sekiranya dia tahu balas budi dan ngerti gitu kalau itu barang yang nggak sewajarnya orang boleh minjem kan. Nah, ketika kamu menawarkan, ya udah boleh dipinjam, tapi 1 jam aja ya, dan itu pun karena kamu tahu dia sakit misalnya. Ternyata dia justru yang marah-marah. Kenapa sih cuma 1 jam? Kenapa sih hanya boleh aja kali ini? Kan kita tetangga, ya udah, mending nggak usah dipinjemin dengan alasan ya maaf, aku takut rusak. Karena orang yang kayak gini nggak ngerti terima kasih, contoh seperti itu. Atau mungkin barangkali kamu antar, ya. Hati-hati untuk Anda yang bergelut ke dalam bidang jasa penyewaan intinya. Nggak tahu kenapa, kalau kamu di sini nyewain mobil gitu ya, rental, hati-hati. Rawan kecelakaan di jalanan, jadi kalau bisa jangan ngelamun, jangan bermain musik, jangan posting video ketika dalam keadaan nyupir atau ngantuk ya. Takutnya diri rawan kecelakaan. Dan untuk kamu yang sudah punya firasat atau feeling tertentu tentang perjalanan kamu, misalnya, kok kayaknya aku akan dapetin sesuatu yang kurang enak ya, kok kayaknya aku akan dibohongin sama orang ini ya, kok kayaknya aku akan ditipu. Cepet-cepet kamu afirmasi energi positif kamu berdoa kepada Sang Pencipta, perkental
hubungan kamu dengan ibadah atau di agama kamu yang positif gitu ya, untuk minta perlindungan. Karena di sini kamu 90% masih bisa terhindar kok dari penipuan-penipuan itu atau hal-hal yang nggak enak itu. Karena ini situasinya sedang direncanakan oleh karmik. Jadi karmik ini berusaha mempelajari jurnal atau perjalanan kamu, kebiasaan-kebiasaan kamu yang membuat kamu lepas dari jeratan energi jahat mereka gitu loh. Dan di sini aku ngelihat kayak energi karmik ini sedang berusaha atau berbuat hal yang sama, ya, yang sama lagi untuk mencari jalan keluar gimana supaya bisa mencegah dan menjegal kamu lagi. Supaya apa? Supaya ketika kamu bekerja atau ketika kamu menjalani kehidupan itu, kamu melakukan kesalahan atau terluka. Makanya hati-hati, kalau udah tahu punya intuisi atau firasat yang buruk di kehidupan mendatang, ya segera doain, cegah, banyak berbuat baik, sedekah walaupun itu kesemu. Supaya di sini malaikat penjaga kamu itu waspada dan menjaga diri kamu dengan seksama, sehingga ketika ada hal-hal yang bermuka dua atau toksik mulai ingin dekat kamu dengan siklus yang sama, dia segera bisa ngasih tahu intuisi kamu, ya, supaya intuisi kamu tuh nyampe dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya. Jadi justru kalau melihat readingan yang kayak gini nih, jangan takut. Justru kita harus bersyukur karena sebelum musibah atau bencana datang kita udah dikasih tahu, ya. Apa sih yang membuat mereka ini selalu iri dengki sama kamu? Pesan 333. Mereka benci, iri, dengki sama kamu karena sekarang hidup kamu jauh lebih bahagia dari yang sebelumnya. Mereka ngerasa kamu itu kayak jauh lebih disayang oleh Tuhan daripada mereka. Ya, yang padahal di sini aku ngeliat kebanyakan dari mereka itu juga ada yang lebih kaya, lebih bagus parasnya mungkin kedudukannya. Tapi mereka itu kayak takut gitu loh ketika kamu masuk ke dalam lingkup mereka atau ketika kamu ini sudah tercium energinya lebih bagus daripada mereka tuh takut kalau mungkin posisi atau pamor mereka tergantikan oleh kamu. Mereka benci banget. Jadi di sini kekuatan positif kamu ini mengancam jiwa mereka, yang seolah-olah bahwa kamu ini nanti kalau takutnya sudah berkuasa atau menjadi kaya atau melebihi mereka, takutnya kamu nginjek-injek mereka seperti yang pernah mereka lakukan ke kamu. Atau kalau aku di sini kamu seseorang yang pernah disakitin oleh pasangan kamu, mutusin cerai, kemudian kamu bisa move on. Dia takut kamu mendapatkan orang yang jauh lebih baik dari dia, sehingga dia minder sama kamu karena masih cinta di dalam hati dia. Ya, dia tuh takut kehilangan kamu karena nggak bisa dipungkirin selama hidup sama kamu dia tuh dapat banyak kemudahan, kebahagiaan, dan dia iri nanti ketika kamu dapetin pasangan baru. Makanya ada yang di sini sengaja menduakan kamu aja tapi nggak mau ngelepasin kamu karena berharap suatu saat kamu maafkan dan dia berubah jadi baik barangkali, dan kalian tetap bisa bersama. Ya, aku lihat banyak kenangan dan memori yang disimpan oleh seseorang ini tentang kamu. Jadi sebenarnya di sisi lain dia memang ingin di sisi lain dia emang jadi toksik kamu atau karmik kamu, tapi di sisi lain dia juga jadi penggemar berat kamu. Jadi seorang juga kagum sama kamu sebenarnya, karena dia tahu kamu tuh positif banget orangnya, dan dia berharap kamu masih bisa untuk digapai atau dimanfaatkan lagi seperti dulu. Tapi sayangnya kenapa sekarang kok nggak bisa gitu. Ini yang buat dia kayak terancam posisinya, atau mungkin jadi marah karena nafsu dia nggak terlampiaskan dengan baik untuk kembali bisa ngatur-ngatur kamu ya. Aku lihat ada hubungan seorang anak dan bapak yang di sini ternodai karena pihak ketiga atau perempuan lain yang berhasil memisahkan antara ibu dan bapak anak ini, yang membuat anak ini frustasi dan kemudian menjauh pergi, yang pada akhirnya kedua orang tua ini jadi menyesal dan ingin menemui anak ini. Apakah anak ini adalah kamu? Ya, di sini memang hubungan ini atau cerita ini rumit ya. Rumit, tapi so nggak apa-apa. Kalau aku lihat di sini ini sudah waktunya ada kejelasan sih tentang sengketa keluarga ini. Apakah kamu yang akan sebagai pemenang atau mereka yang sebagai ibunya?
sayap kupu-kupu. Aku melihat ada sosok entitas astral yang diam-diam mengamatimu baik di siang atau malam hari. Aku nggak tahu apakah ini arwah leluhur kamu atau ini jati diri kamu yang belum sepenuhnya masuk ke dalam tubuh kamu. Karena kalau aku lihatnya sih positif ya. Dan dia di sini benar-benar jaga kamu supaya kamu itu nggak kena apa-apa, kamu supaya selamat, supaya kamu itu ngingetin kamu supaya kamu dekat sama Tuhan. Dan energi penjaga entitas ini yang bisa jadi ini kembaran jiwamu, leluhur kamu, ini selalu berusaha untuk membuat kamu melupakan hal-hal yang menyakiti kamu dan menyingkirkan siapapun yang berusaha untuk mengganggu kamu. Aku melihat beberapa kali energi leluhur atau entitas ini sempat membuat kamu mendapatkan kekecewaan dan kegagalan di dalam sebuah hubungan ataupun pekerjaan. Mungkin kamu udah asik-asik ngelamar kerjaan dan optimis keterima, ternyata tahu-tahu ditolak, nggak tahu kenapa. Mungkin di sini ada yang menjadi janda, kemudian ngerasa kok hidupnya sepi, nggak dapet-dapet, nggak bisa kawin lagi, atau kalau dalam keuangan sulit, kenapa ya? Kalau aku lihat di sini sih energi penjaga leluhur ini hanya ingin bilang, hey, karena kamu harus membayar hutang. Jadi ada yang positif, ada yang negatif juga ya. Yang bilang, kamu harus membayar hutang ke aku karena kamu itu di masa lalu past life-mu itu sebagai orang ini, yang dimana orang ini, yaitu yang energi ada di tubuh kamu, itu dulu berhutang sama aku, jadi sekarang kamu harus bayar dengan kesedihan yang sama, dimana dulu kamu bikin aku terjebak dalam hutang, sekarang kamu yang aku hancurkan. Jadi di sini ada yang terkena siklus kutu karma leluhur. Silahkan Anda bersihkan atau clearing energi di channel Aurora live secara umum part 1 part 2 itu gratis loh ya, untuk Anda. Bayarnya kan dengan pulsa kuota yang kalau ngelihat video kan pasti bayar dengan kuota ya. Nah itu aja. Supaya apa? Supaya di sini beban hidupmu berkurang. Jadi aku lihat ada yang mendapatkan karma baik dan karma buruk dari masa lalu. Yang sebenarnya itu jati diri itu belum tentu kamu yang di past life itu. Bisa jadi itu nenek moyang kamu yang wajahnya mirip kembar sama kamu. Dan entitas ini ngerasa kamu adalah nenek moyangmu itu gitu loh. Makanya di sini aku ngeliat tuh ada penjaga yang entitas dari leluhur yang ingin beritahu bahwa hati-hati, saat ini sedang ada bahaya yang mengintai kamu. Yaitu mungkin energi toksik yang dulu pernah membayangi nenek moyang kamu juga. Jadi untuk kamu yang ngerasa sudah waktunya enak mudah kok masih terjerat hutangnya, sama hati-hati. Takutnya Anda sedang dalam perputaran roda yang ingin sekali untuk menghancurkan hidup kamu. Dikarenakan kesalahpahaman di kehidupan zaman lampau yang itu bukan kamu tapi nenek moyang kamu. Kejatuhan energi. Kamu harus yakin kamu bisa keluar dari keterpurukan ini. Karena kamu itu superstar. Kamu ini adalah seseorang yang punya aura yang sangat berwarna-warni. Kamu bukan orang biasa. Kamu like angel. Kamu bisa mengendalikan emosi, atau kamu bisa membersihkan energi kamu sendiri tanpa harus minta bantuan ini ono, cukup ke Tuhan dan yakin akan keimanan kamu bisa ya. Jadi untuk kamu yang saat ini ngerasa nggak berdaya, putus asa, kemarin datingannya banyak yang berkelimpahan loh mbak, kok aku enggak, jangan-jangan bukan punya aku. Nah jangan-jangan kamunya yang belum, jangan-jangan kamunya yang nggak mau ngaktifasi kekuatan sejatimu sendiri, sehingga ketika yang lain sudah dapat kelimpahan, kamunya masih stuck di tempat. Takutnya kayak gitu. Lihat ini ya, please sir ya. Di sini kamu harus ngilangin keraguan-keraguan kamu ketika kamu ingin melakukan sesuatu pencerahan untuk tubuh kamu. Kalau kamu nggak pernah percaya dengan energi kundalini, nggak pernah percaya dengan cakra, nggak pernah percaya dengan kutukan atau siklus leluhur, kamu nggak percaya dengan kebudayaan yang ada di kehidupan manusia, gimana kamu akan mencapai pencerahan? Boleh kamu hanya percaya kepada salah satu ajaran saja, tapi yang kamu harus ingat itu satu, kita hidup ini berdampingan juga bukan hanya dengan energi seperti kamu, manusia yang dari tanah, tapi di sini banyak entitas lain yang kekuatannya nggak kalah jauh, yang nggak kalah hebat dari kamu karena dia berupa energi roh, atau aku bilang energi soulan, yang dimana mereka ini juga paham gitu loh, kapan saatnya menghajar kamu, kapan saatnya enggak ya. Jadi energi soulan ini adalah energi leluhur atau energi roh
Mungkin ini bisa jadi kamu dulu ketika belum lahir ke dunia, ya, kamunya ini di sini sudah ada pendamping di dunia roh, dan ini adalah entitas leluhur dunia roh manusia bersayap, ya, dewa dewi. Itu zaman sebelum human dari tanah Bahama Aurora yang tercipta terlebih dahulu dunia roh. Ini juga ngawasin kamu dari kejauhan. Jadi ketika kamu salah langkah, hati-hati, nanti takutnya kamu akan membuka siklus kehidupan yang dulu pernah terjadi di kamu, dan kamu melakukan kesalahan dikarenakan nafsu kamu. Nah, ketika itu mulai mengarah terjadi yang akhirnya bisa mengarahkan entitas toksik ini untuk jahatin kamu, maka energi roh leluhur ini akan memberi kamu hajaran sendiri. Kamu akan ditampar supaya bangun, wake up. Kalau malam hari bangun tuh ya jangan cuma ingatnya besok kerja apa, mbok, ya ingat doa ke Tuhan. Ya, ingat kewajiban, berdoa, pasrah, jangan asik nginget-nginget pacaran mulu atau asik nginget-nginget kisah cinta mulu. Luangkan energi kamu untuk nolong kamu sendiri gitu. Karena yang bisa nolong kehidupan kamu itu cuma Tuhan. Dan Tuhan akan selalu mengafirmasi, akan selalu memberi intuisi pencerahan ke kamu. Tapi kalau kamunya sendiri nggak mau bangkitin energi spiritmu, gimana kamu bisa mengetahui petunjuk-petunjuk yang diberikan ke Tuhan ke kamu? Jadi pesan 03333 ini, hati-hati, ada energi sihir atau dark magic yang saat ini sedang ditujukan dan mengarah ke kamu karena sebuah alasan. Kalau aku lihat di sini mungkin bisa berhubungan dengan urusan dunia yang mungkin kamu sendiri sudah paham lah itu apa. Ya. Ingat, kalau kamu sudah mulai tertarik, terpanggil untuk melihat dengan ini, dan kamu ngerasa cemas, dan kamu ngerasa kayak mirip-mirip, ini tandanya kamu harus segera melakukan pencerahan diri ke Tuhan. Ya, yang pertama ya kamu harus mengakui adanya Sang Pencipta dan juga putusan-putusan Tuhan. Kemudian, kamu harus segera mengafirmasi energi positif kamu, ya, dengan berzikir, murotal, atau kamu meditasi, yoga jiwa itu sebagai klubnya itu biar lebih pas. Ibaratnya masak itu garamnya. Cepat-cepat jaga cakra tubuh aura kamu supaya tetap suci, bersih. Dan kemudian sebarkan ke seluruh rumah kamu, pekarangan kamu, pekerjaan kamu, ke teman-teman kamu, baik yang toksik ataupun yang enggak. Supaya entitas ini enggak sampai ngenain kamu, karena kalau aku lihat ada dendam leluhur masa lalu yang saat ini sedang mengarah ke kamu. Karena ngelihat kamu sekarang mulai menuju ke arah kesuksesan. Jadi masih ada yang dendam atau nggak suka sama kamu, dan akhirnya di sini ada lobian dari entitas atau kubu kiri yang berusaha ikut campur. Ya, dan kalau aku lihat mungkin yang terbaca untuk kamu di sini, kalian masih ada di siklus dimensi 5. Dimensi 5 itu apa? Ada di channel langganan. Aku spill sedikit, dimensi 5 itu adalah dimensi ketenaran. Dimana ketika kamu ada di dimensi 5, jiwa kamu terpanggil di sana. Ini kamu akan merasa bahwa kamu hidupnya akan lebih sunyi dan sepi dari biasanya. Teman-teman yang biasanya ngajak kamu gosip gibah ini makin sedikit, dan kamu banyak dijauhin karena sudah ngerasa nggak asik untuk diajak ngegosip atau melakukan hal yang toksik itu dirasa udah nggak asik lagi. Jadi kamu ditinggalin oleh mereka yang energinya nggak bagus. Kemudian kamu akan dipertemukan dengan diri kamu yang baru. Mungkin diri kamu yang baru kok jadi tadinya nggak suka kucing jadi suka kucing, tadinya nggak suka masak jadi suka masak, tadinya itu aku nggak suka loh suruh nulis baca, kok sekarang kayak lebih ingin curhat ke buku, ke story aja lah daripada ke orang. Ini intinya kamu peningkatan spirit. Nah, seiring dengan peningkatan ini berarti kamu di sini sudah berhasil mengatasi rasa sakit hati atau sudah berhasil melewati ujian nafsu kamu gitu loh, yang membuat energi kamu menyatu, tercerahkan, terafirmasi, cakra mahkotanya berputar, alfanya bagus, yang akhirnya kamu akan dihadapkan dengan keberkahan, kebahagiaan. Namun di sini kamu akan dimulai dengan siklus baru, yaitu berupa kegelisahan karena kamu jadi gampang sakit hati dan teringat orang-orang yang nyakitin kamu. Kamu banyak diuji dengan dendam. Itu siklus dimensi 5. Karena apa? Karena di sana ya, dimensi 5 itu adalah dimensi para leluhur. Di sana banyak jiwa-jiwa yang masih tersesat atau alias masih bingung mencari jati diri. Ya, karena apa? Karena ketika meninggal mungkin dulu beliau bunuh diri, atau bunuh diri tapi yang semi moksa gitu loh. Bukan yang bunuh diri kayak
gantung diri itu bukan, tapi bunuh diri yang saat itu mungkin mereka yakin dengan cara sengaja nggak makan berhari-hari ini, niat mereka mengabdi ke Tuhan, yang padahal di situ justru bisa membuat mereka terkadang tuh terkesan melalaikan tugas atau kabur dari tugas dunia yang belum selesai. Nah, energi leluhur ini nyandet di sana. Ya, dan di sana ini juga banyak banget energi entitas ya yang mungkin dari dimensi lain, mungkin biblis, siluman atau jin yang sebagai musuh dari leluhur kamu yang dulu. Yang mungkin leluhur kamu itu naik tinggi ke atas, melesat, diterima oleh Tuhan. Nah, energi-energi entitas mungkin di sini, gendam, sihir, atau kiriman orang itu nggak bisa ngikutin roh leluhur kamu yang naik ke atas bertemu Tuhan. Nah, di dimensi 5 ini, mereka juga nggak mau kalau turun. Tapi mereka juga nggak bisa naik ke atas. Nah, di sini biasanya energi ini akan menunggu anak turunnya untuk ganti diobrak-abrik kehidupannya. Ya. Atau di sini bisa jadi mungkin kamu dulu adalah keturunan pemuka agama atau orang yang baik, yang sakti, yang bisa mengobati orang yang kena santet lah, atau orang yang kena pengasihan. Nah, energi-energi entitas astral ini ada kalanya ketika nenek moyang hidup, dia akan benar-benar bertobat dan tidak mau ganggu ya, dan dia juga nggak berani ganggu nenek moyangmu. Tapi ketika nenek moyangmu sudah wafat, meninggal, energi-energi ini biasanya juga akan menuntut pencerahan dari kamu, balas dendam juga ke kamu, karena mungkin dulu dia ngerasa sudah dihajar oleh nenek moyang kamu. Ketika nenek moyang kamu sudah meninggal, kamu tercium sebagai keturunannya. Nah, inginnya dia ganti menghantam kamu untuk balas dendam. Kayak gitu juga, itu juga bisa. Makanya hati-hati ketika ada peringatan seperti ini. Cepat-cepatlah kamu balik ke Tuhan ya. Tentu readingan ini nggak semuanya cocok untuk kamu. Karena bisa jadi yang lihat readingan ini juga bisa jadi di sini itu energi kamu, bisa jadi ini energi orang lain. Tapi ini buat pembelajaran. Jadi untuk Anda yang pesannya sudah 0101 kayak kemarin, lanjutkan spirit kamu, jangan menyerah. Dari rasa sombong dan angkuh, walaupun kamu tahu dan sudah tahu bagaimana cara kamu mengerti sifat orang tanpa perlu kalian banyak cekcok bicara, supaya tetap dalam kestabilan iman. Untuk kamu di sini yang ngerasa resonate dengan readingan ini, berarti kamu cepat-cepat disuruh untuk segera berlindung ke Tuhan, karena di sini ada versi kebaikan kamu yang sedang berperang dengan karma. Dan Aurora sih sangat berharap semoga ini bukan kamu kalau yang kayak gini ya. Tapi kalaupun ini memang kamu, setidaknya di sini kita harus bersyukur karena ada readingan energi yang membocorkan rahasia karmik, sehingga kamu cepat-cepat segera bisa menghindari apa rencana-rencana dari kubu kiri ini. Ya, seperti itu. So, jangan berburuk sangka dengan siapapun. Walaupun kamu tahu orangnya sebagai perantaranya siapa, udahlah. Fokusmu adalah untuk afirmasi energi positif untuk tubuhmu sendiri dan memperkuat cahaya imanmu. Minta ridho oleh Tuhan. Selain beribadah, bersikir, atau Anda yang beragama lain, ya, berdoa juga, silahkan. Kalau Anda mau, silahkan meditasi, cahaya, penyembuhan luka batin sekaligus memagari diri. Ada di live part 1, part 2 umum, kemudian lanjutkan di part 3. Dan besoknya kamu bisa lanjutkan di channel langganan yang afirmasi energi positif. Maka kamu di situ insya Allah dengan izin Tuhan akan menemukan banyak manfaat perubahan hidup kamu, perlahan-lahan tuh kayak pasti ya. Karena sudah banyak yang merasakan manfaatnya termasuk Aurora. Namun tanpa ada pemaksaan tentunya. Oke, so di sini aku ucapkan selamat untuk Anda yang sudah bisa mengatasi masalah ini dan paham harus melakukan apa. Bagi yang belum, semoga di sini Anda benar-benar paham bahwa ada kalanya Sang Pencipta itu memberikan kita petunjuk kayak gini bukan supaya kita minder, tapi justru supaya kita segera sedia payung sebelum hujan. Boleh percaya, boleh enggak, dan Aurora selalu berharap yang terbaik untuk kamu dalam cinta kasih Sang Pencipta. Apapun agama kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jiwa ya. Kurang lebihnya Aurora mohon maaf karena ini secara umum. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam santun, rahayu selalu, bye-bye, dan